Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Rahma Weni, masih di seputaran asam lambung dan GERD anxiety. Nah teman-teman, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, ada baiknya buat teman-teman menonton dulu video-video aku yang sebelumnya mengenai pengalaman aku sembuh dari asam lambung dan GERD anxiety, lalu sensasi-sensasi apa saja yang aku rasakan ketika aku menderita asam lambung dan GERD anxiety. Lalu bagaimana cara aku mengatasinya? Udah aku share di video-video sebelumnya. Buat yang baru bergabung, sebaiknya tonton video aku yang sebelumnya ya, supaya kalian tetap sinkron untuk mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment supaya aku tetap bersemangat untuk terus memberikan informasi mengenai seputaran asam lambung dan GERD anxiety. Nah teman-teman, kembali lagi, setiap orang punya sensasi yang berbeda-beda. Baik begitupun aku dulu sempat merasakan 1001 sensasi di dalam tubuh yang membuat tubuh tidak nyaman. Dan ada beberapa makanan dan minuman yang juga cocok dijadikan sebagai referensi untuk diminum ketika kita menderita asam lambung dan GERD anxiety. Hanya saja sensitivitas dan kondisi tubuh setiap orang itu kan berbeda-beda, jadi tidak memiliki respon yang sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Misalnya saja pada minuman A, pada orang yang A cocok, tapi di orang yang B tidak. Nah, jadi setiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda. Jadi memang setiap orang punya pengalaman tersendiri dan obat tersendiri tentang asam lambung ini. Jadi memang responsif tubuh pun tidak rata gitu teman-teman. Jadi hanya teman-teman sendiri yang bisa merasakan bagaimana respon tubuh teman-teman. Tapi dengan catatan, teman-teman harus yakin. Nah, harus meyakinkan diri bahwa asam lambung dan GERD anxiety ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Semangat dari dalam diri adalah kunci utama untuk bisa pulih dari asam lambung dan GERD anxiety. Dan aku percaya bahwasanya memang asam lambung dan GERD anxiety ini bisa disembuhkan. Ya, berdasarkan pengalaman aku pribadi yang memang sempat merasakan begitu parahnya terkena penyakit asam lambung dan GERD anxiety. Namun aku percaya bahwa sakit ini bisa disembuhkan sehingga ada motivasi dan dorongan dari dalam diri supaya aku bisa sembuh dan melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang rutin, melakukan pengobatan yang memang bisa membuat asam lambung dan GERD anxiety ini pulih dari yang sakit menjadi sembuh gitu. Nah teman-teman, ada beberapa minuman yang cukup aku rekomendasikan untuk kalian yang sedang menderita penyakit asam lambung dan GERD anxiety. Kunyit adalah salah satu bahan dapur yang bisa dijadikan untuk bahan penyembuh penyakit asam lambung dan GERD anxiety. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dulu aku minum kunyit ini kurang lebih selama 6 bulan, itu dengan cara direbus karena memang aku tidak berani untuk meminum yang diparut. Sebenarnya lebih bagus kalau kunyitnya diparut, lalu disiram air panas, kemudian ketika hangat kita minum. Nah, kebetulan aku pada saat itu mengakali dengan cara dipotong-potong, kemudian direbus dan diminum ketika hangat gitu. Minumnya 2 kali sehari ya, pada pagi dan malam hari. Itu aku lakukan rutin selama kurang lebih dari 6 bulan. Nah, sensasi yang aku rasakan memang berkurang. Fungsinya untuk mengurangi dan mengobati bekas luka dan goresan yang terjadi pada lambung. Jadi pada saat itu ketika kita sudah minum kunyit, lama-kelamaan perih di lambung itu berkurang ketika kita mencerna makanan teman-teman. Jadi kunyit ini berfungsi sebagai penutup luka, penutup goresan yang ada pada lambung. Lalu kemudian ada jahe. Jahe adalah salah satu herbal juga yang sangat baik untuk penderita asam lambung dan GERD, karena biasanya penderita asam lambung dan GERD ini sangat sering mengeluhkan penyakit kembung di bagian perut. Aku juga dulu merasakan itu, kembung, rasa kelayangan gitu, sesak di dada. Nah, aku mengatasinya dengan cara minum jahe. Nah, aku barengan teman-teman, karena memang bahan-bahan herbal ini kan tidak ada efek samping biasanya, karena memang bahan-bahan yang biasa kita minum dan konsumsi setiap hari di makanan gitu ya. Jadi aku minum jahe ketika misalnya terasa di bagian perut itu udah terlalu kembung. Nah, ini juga bisa diminum 2 kali sehari atau berdasarkan kebutuhan. Mungkin ketika cuaca dingin, nah teman-teman bisa lebih banyak minum air jahe yang direbus gitu. Ketika hangat juga minumnya ya, jangan sampai tunggu dingin, karena menurut aku
dari pengalaman aku lebih baik minum ini tuh ketika hangat daripada udah menunggu dingin. Memang terasa berbeda gitu khasiatnya. Nah, biasanya setelah kita minum jahe itu ada gas yang keluar dari dalam perut. Misalnya mungkin kita sendawa atau kentut. Nah, biasanya kan orang yang menderita asam lambung dan GERD ini memang susah sekali untuk kentut. Biasanya aku gitu teman-teman, dulu tuh aku sangat susah sampai berbagai macam cara tuh biar dilakukan supaya bisa kentut, tapi sulit gitu karena memang kan BAB juga tidak lancar gitu ya. Tapi mungkin bisa diakali dengan minum jahe dikeluarkan melalui sendawa gitu. Kadang-kadang terasa lebih nyaman di perut gitu. Cuman ada sebagian orang yang tidak cocok. Mungkin dulu aku juga beberapa timing juga minum jahe ini membuat jantung berdebar gitu. Ada beberapa waktu yang memang tidak bisa diterima oleh tubuh gitu. Memang sensitivitas tubuh itu tiap-tiap waktu pun berubah gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengakali dan mencari tahu ini cocok atau tidak bagi tubuh teman-teman gitu dengan cara mengkonsumsi minuman itu beberapa kali sampai teman-teman tahu bahwasanya ini cocok atau tidak. Nah, jadi bisa teman-teman akalin seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk mencegah rasa tidak nyaman di perut, teman-teman bisa mengkonsumsi tepung tapioka cap tani. Nah, dulu tuh aku sempat minum tepung tapioka cap tani, bisa dibuatkan menjadi air ya, atau bisa juga dijadikan seperti bubur. Teman-teman bisa ambil 1-2 sendok makan tepung tapioka, kemudian disiram air hangat, bisa sampai cair, atau dengan cara yang seperti bubur, bisa dengan mengental ya, airnya tidak terlalu banyak, jadi dia seperti bubur teman-teman, bisa teman-teman makan. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa tambahin gula sedikit biar rasanya tidak terlalu hambar ya, jadi teman-teman bisa tambahin gula biar lebih manis gitu, tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja gitu supaya teman-teman bisa makan. Biasanya yang cocok juga merasakan perubahan karena memang air dari tepung tapioka ini kan bisa jadi lem ya bagi tubuh ya. Tepungnya juga lengket kan, jadi bisa jadi lem, fungsinya hampir mirip dengan kunyit. Hanya saja kadang kan ada yang tidak cocok, ada yang cocok gitu. Jadi kalau yang tidak cocok di kunyit bisa cobain di tepung tapioka. Tapi aku udah minum semuanya teman-teman, alhamdulillah memang banyak banget perubahan yang kita rasakan ketika kita minum kunyit, ketika kita makan tepung tapioka, ada perubahan-perubahan kenyamanan di dalam badan gitu. Nah, kemudian juga air tajin atau air nasi ya teman-teman, air nasi yang mendidih itu bisa diminum pada pagi hari sebelum sarapan. Nah, teman-teman bisa masak nasi dulu, ketika air mendidih teman-teman bisa minum ketika teman-teman belum sarapan pagi. Pokoknya usahain setiap pagi minum air tajin ya teman-teman ya, supaya perutnya itu terasa lebih nyaman, karena kan air tajin juga air nasi ya, air beras, jadi lebih bagus untuk lambung gitu sebelum teman-teman melakukan sarapan pagi. Nah, untuk makanan pun seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa rasain makanan mana yang cocok, makan mana yang tidak gitu. Misalnya seperti dulu aku tidak cocok makan udang. Nah, kenapa? Karena kalau makan udang tuh rasanya sesak, terus juga kelayangan gitu, perut tidak nyaman gitu. Ada sebagian orang yang biasa-biasa saja ketika dia memakan udang. Jadi, setiap orang punya sensitivitas yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya begitu banyak minuman dan makanan yang bisa kita jadikan sebagai obat dari asam lambung dan GERD-NCT. Nah, tadi itu ada beberapa yang aku sebutkan, bisa kalian jadikan referensi juga yang bisa kalian minum dan kalian rutinkan. Jadi sebenarnya adalah kita itu harus konsisten dalam melakukan pengobatan agar tidak terjadinya simpang siur ketika kita melakukan pengobatan gitu. Kita harus sabar dan konsisten melakukannya setiap hari, setiap jam. Kita harus melihat bagaimana perubahan dalam tubuh dan kita harus selalu berpikir positif. Jadi sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita minum, tapi balik lagi ke masing-masing orang, apa yang cocok, apa yang tidak. Jadi teman-teman bisa menjadikan yang tadi itu sebagai referensi. Kalau ada yang cocok, alhamdulillah. Dan biasanya ada sebagian orang ya, aku dulu punya teman yang menderita asam lambung juga, dan setelah aku sarankan untuk meminum yang berbagai minuman yang aku bilang tadi tuh, ada satu minuman yang cocok sama dia, yaitu air tajin dan kunyit. Nah, dia sempat minum kunyit itu selama 3 bulan teman-teman, karena memang pada saat itu asam lambungnya belum terlalu parah, jadi dia sempat minum itu selama 3 bulan. Alhamdulillah selama 3 bulan
akhirnya dia bisa melepas kunyit tadi. Jadi dia ganti sama air tajin. Nah, air tajin itu masih dilakukannya sampai sekarang ya. Kemarin aku jumpa sama dia tuh dia masih minum. Katanya air tajin diminum ketika pagi hari itu sangat membuat perut nyaman sampai sore hari, dia bilang gitu. Jadi setelah dia minum air tajin baru dia sarapan. Insya Allah bisa mengurangi dan mencegah naiknya asam lambung dan GERD NCT. Tapi jangan lupa disertai juga dengan doa, dan percaya saja bahwasanya Allah akan menyembuhkan gitu ya teman-teman. Buat yang agama lain mungkin Tuhannya akan menyembuhkan gitu ya. Jadi teman-teman harus yakin, kembali lagi ke diri teman-teman tadi kan, teman-teman harus yakin bahwasanya teman-teman bakalan sembuh gitu. Tumbuhkan semangat dalam diri dan dorongan dari dalam diri teman-teman sendiri, karena memang dorongan dari diri sendirilah yang menguatkan sebenarnya gitu ya. Kalau orang lain kan cuma bisa memberikan semangat, dan semangat itu yang harus kalian munculkan dari dalam diri gitu. Nah, sampai di sini dulu videonya saat ini, nanti kita sambung di video berikutnya. Terima kasih teman-teman udah stay dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, terus juga aktifin loncengnya supaya notifikasinya masuk ke teman-teman. Aku berharap kita semua bisa sembuh, dan aku berharap kita semua punya semangat untuk sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.